Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akila Rahma Mutiara Asari dengan NIM 23551500011 dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika berupa Google Sites dan ini saya menggunakan materi trigonometri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan website yang saya buat ini. Nah, biasanya kalau kita masuk ke link itu menujunya ke beranda. Tadi masuk ke About Us profil penyusun karena perkenalan saya. Nah, di sini merupakan tampilan utama website pembelajaran ini, gitu. Nah, di sini juga terdapat menu navigasi, icon, ada beranda, materi, latihan, evaluasi pembelajaran, dan juga About Us, sehingga memudahkan ini pengguna berpindah ke setiap halaman, gitu. Dan di sini juga ada, tinggal langsung klik itu juga masuk, gitu. Nah, ini juga tertera tujuan pembelajarannya juga. Nah, sebenarnya kalau ini ya kita klik materi di sini tuh, nah masuk ke sini juga. Ini juga ada tombol beranda ini bisa membuat kita memudahkan mempersingkat waktu, klik kembali uh, ke halaman utama tadi gitu ini. Dan klik di sini pun juga bisa. Jadi bagi penggunanya tuh bisa mengklik di navigasi ini atau di atas ini. Kita pakai yang sini saja ke materi. Nah, pada materi ini tuh ada submateri, yaitu ada pengertian trigonometri, perbandingan trigonometri, sudut istimewa, dan juga grafik fungsi trigonometri. Di sini juga ada penjelasan singkatnya. Dan di sini tidak lupa saya beri tombol beranda seperti misal nih kita mau kembali lagi gitu ke halaman utama tadi, tampilan utama tadi. Gitu. Nah, ini tuh materinya disajikan secara bertahap mulai dari konsep dasar sampai penerapan grafik gitu. Nah, kita masuk ke pengertian trigonometri. Kita bisa klik di ini. Sudah ada tombolnya masing-masing. Ini di sini juga bisa. Gitu. Kita pakai di sini saja pengertian trigonometri. Nah, di sini pengertian trigonometri saya beri penjelasan, lalu juga ada juga ilustrasinya. Nah, baik ini kembali ke tempat materi ini tadi yang memunculkan submateri, terus beranda kembali ke tampilan utama, kalau next itu ke materi selanjutnya. Nah, di materi selanjutnya di sini ada perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri sudah saya beri penjelasan, saya beri visualisasi juga mengenai segitiga siku-siku, lalu tidak lupa dengan rumusnya, dan juga hacknya juga saya beri juga supaya pengguna itu bisa mudah menghafal, mudah mengingat juga. Seperti ini, kan sin theta itu kan sin depan per miring. Kalau uh, orang umumnya kalau tidak tahu hacknya ini pasti mikirnya ya udah ngapain sisi depan per sisi miring. Jadi ini saya beri cara mudah mengingat seperti sin itu demi cos sami tan desa. Dan juga ada contoh perhitungan atau contoh soal tuh. Nah, di bawah sini ada flashcard interaktif. Flashcard ini tuh berisi tentang perbandingan trigonometri aja. Jadi siswa yang mau latihan menghafal mengenai perbandingan trigonometri bisa pakai flashcard ini. Jadi kayak buat hafalan aja buat membantu pengguna atau siswa itu hafalan. Ini tinggal klik start. Nah, langsung seperti ini. Nah, apa yang dimaksud sisi samping gitu? Kalau misal siswa nggak tahu, ini kan ada tombol skip, tinggal diklik aja, klik sini atau bisa klik di flip. Nah, kalau nggak tahu tinggal pencet silang gitu. Nah, kalau misal ini udah tahu apa yang dimaksud dengan tangen atau tan itu tadi tan itu desa, tinggal diklik. Kalau di flip ini tadi diklik sama aja. Nah, di depan persamping kalau betul tinggal centang gitu. Di sini ada 7 soal. Dan itu otomatis soalnya itu next sendiri gitu. Dan di sini juga tertera kesimpulan mengenai perbandingan trigonometri gitu. Next ke materi selanjutnya kita bisa klik tombol sini. Nah, ke materi selanjutnya yaitu ada nilai sudut istimewa. Nilai sudut istimewa di sini saya berikan penjelasan. Tabel nilai sudut istimewa yang bisa sering digunakan yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Terus pola mengingat nilai sudut istimewa. Di sini nilai sinus sama kosinus saya berikan keterangan kebalikan dari kosinus dan ini juga sinus. Ini rumus tan theta. Di sini saya memasukkan video YouTube hack untuk menentukan nilai sin dan cos. Nah, dua video ini tuh memiliki berbeda trik gitu. Dan ini juga bisa langsung diklik di sini. Sintika kalian lagi di sekolah, tapi tiba-tiba guru matematika kalian ngasih Gitu. Dan itu juga bisa di-play secara bersama. Nah, di sini juga saya memberikan ringkasan hack dari video di atas. Ada yang menggunakan jari, ada juga yang menggunakan akar seperti ini. Nah, di akhir ini saya memberikan QR code dan link mengenai Quizlet. Di sini juga bisa digunakan latihan buat para siswa atau pengguna web ini. Jadi bisa scan barcode ini atau langsung klik link ini. Nah, kalau klik link ini atau scan barcode tadi setelah masuk itu langsung diarahkan ke sini. Nanti kita tinggal masukkan nama saja, contohnya saja Nana. Tinggal klik-klik aja bergabung kita lanjutkan lalu mulai permainan gitu. Nah, di sini kalau misal siswa tidak tahu jawabannya atau gimana gitu nanti ada deteksinya sendiri kayak misal nih cos 60 derajat itu bisa tinggal pilih kalau salah tinggal gitu. Itu kalau benar nanti otomatis menghilang gitu. Nah, lanjut. Nah, tadi kan sudah masuk ke Quizlet ya.
next saja ke materi selanjutnya. Nah, ini ada materi grafik fungsi, ada penjelasan juga, dan saya juga memasukkan video. Ke kuadran 4. Jadi siswa atau pengguna bisa play video langsung di sini. Nah, di sini juga ada penjelasan, ada juga infografisnya perbandingan grafik. Seperti ini, penjelasan, ayo amati juga. Dan di akhir ini saya mencantumkan tanya AI, saya menggunakan @cafe AI, chatbot AI. Nah, kalau di antara keempat materi ini ya, biasanya itu yang paling susah itu mengenai grafik fungsi trigonometri. Makanya saya menggunakan chatbot AI untuk mempermudah siswa itu kalau semisal bingung atau aduh, aku takut kalau semisal tanya ke guru ini gitu atau bingung harus gimana. Jadi chatbot ini bisa membantu siswa kalau misal ada kebingungan gitu. Terus ini contoh aja, kalau bingung tinggal klik aja di sini. Gitu. Nanti otomatis diberi penjelasan kalau misal masih belum paham. Bisa tanya lagi, tapi di chatbot ini itu diberi batasan hanya membahas materi mengenai grafik fungsi trigonometri saja gitu. Kalau kita scroll ke bawah ini sudah habis, nggak ada nextnya karena ini materi terakhir. Kalau back itu kembali ke materi sebelumnya gitu. Kalau beranda itu kembali ke beranda ini tadi. Nah, jadi kan sudah masuk materi, kita lanjut ke latihan. Di sini latihan ada sub halamannya itu ada contoh soal sama latihan interaktif. Di sini saya juga menambahkan tombol beranda gitu. Nah, di latihan ini itu kita bisa klik di sini untuk contoh soal. Saya menaruhkan 5 soal dan sisanya saya memberikan PDF. Ada kumpulan soal pembahasan trigonometri. Jadi bisa sepuas-puasnya ini melihat di sini gitu. Contoh-contoh soalnya nih. Terus kalau ingin mencoba latihan soal, itu juga saya memberikan latihan soal, tinggal klik tombol next. Nah, di sini untuk latihannya saya menggunakan Quizzes, bisa scan QR atau kita klik link dan di sini juga sudah ada quiznya di sini gitu. Ini tadi sudah saya coba sebelumnya. Nanti untuk tampilan awalnya itu seperti ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya tuh tinggal masukkan nama aja. Lalu tinggal klik mulai game gitu. Ini otomatis keluar soalnya asalkan sinyalnya lancar gitu. Di sini ada 15 soal. Kalau misal asal jawab aja atau gimana gitu juga bisa gitu. Misal aja seperti umumnya. Nah, untuk latihan soal itu menggunakan quizzes gitu. Balik lagi ke beranda, itu ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini yang dimasuk quiz akhir itu ada refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran di sini itu digunakan buat refleksi. Kayak refleksi mengenai pembelajaran tadi atau materi trigonometri tadi, itu di formnya saya masukkan ke sini, jadi siswa atau pengguna bisa memakai langsung di sini, langsung mengisi di sini gitu. Kelasnya kelas berapa, ini juga tinggal klik-klik aja gitu. Kalau sudah nanti tinggal kirim, nanti otomatis terkirim. Ini coba diisi ya. Diisi random. Ternyata apa yang saya sukain. Nah, kalau sudah terisi semua nanti baru bisa terkirim karena semuanya wajib diisi. Nah, untuk refleksi pembelajaran cukup itu aja. Nah, setelah evaluasi pembelajaran ada about us. Nah, about us ini itu tentang website ini, tentang media pembelajaran trigonometri ini. Dijelaskanlah itu, lalu ada tujuan media pembelajaran, terus juga ada tentang penyusun. Nah, untuk profil penyusun bisa klik di sini atau di about us di sini. Bebas. Nah, di profil penyusun itu ada perkenalan saya sendiri yang membuat website ini atau Google Site ini. Seperti nama nih, program studi fakultas universitas guna ini yaitu untuk mata kuliah apa, dosen pengampu juga ada. Terus juga ini ada foto saya, whoever you are, be a good one. Dan ini ucapan terima kasih. Gitu. Dan mungkin cukup saja demikian penjelasan mengenai Google Sites yang saya buat ini untuk tugas akhir multimedia pembelajaran matematika. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas atau terlalu cepat dan banyak jedanya juga, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bisa diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.